Norma logika mempersembahkan 8 hal yang tidak pernah dikhawatirkan orang yang lebih suka menyendiri. Bagi beberapa orang, kesendirian adalah sumber ketakutan yang besar. Waktu yang dihabiskan dalam kesendirian memberikan penghiburan bagi mereka. Apapun posisi Anda tentang kesendirian, mendedikasikan waktu untuk menyendiri adalah tindakan penting dalam menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan diri. Hal ini memberikan otonomi emosional dan rasa aman. Lebih jauh lagi, saat Anda mengalokasikan lebih banyak waktu untuk perawatan diri, pikiran cemas Anda akan berkurang secara bertahap. Dengan demikian, orang yang memperoleh kesenangan dari kesendirian tidak memiliki kekhawatiran mengenai hal-hal berikut. Nomor 1. Pendapat orang lain. Mereka yang menghabiskan banyak waktu dalam kesendirian seringkali menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Daripada mengejar validasi eksternal dengan berusaha menyenangkan orang lain atau menghindari kritik dalam lingkungan sosial, mereka mengalami rasa mudah dalam mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya. Orang yang memperoleh kesenangan dari kesendirian percaya diri dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Kurangnya rasa khawatir mereka terhadap pandangan orang lain membuat mereka dapat mengekspresikan pikiran, perilaku, dan emosi mereka dengan bebas tanpa ragu-ragu. Nomor 2. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Kesendirian memiliki kelebihan. Interaksi sosial yang jarang terjadi membebaskan individu dari beban untuk menunjukkan harga diri mereka, karena mereka seringkali tidak memiliki seseorang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Diberkahi dengan rasa percaya diri, individu yang menikmati kesendirian, memahami bahwa tidak disukai oleh orang lain tidak mengharuskan perubahan identitas mereka. Meskipun mereka menyadari kemungkinan orang lain bersikap kritis, mereka menyatakan penerimaan terhadap hal itu. Ketika seseorang memendam rasa tidak suka terhadap seseorang, itu menandakan berkurangnya satu individu yang perlu dikhawatirkan. Nomor 3. Terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan. Seseorang mungkin kesulitan untuk menyatakan penolakan mereka atau menemukan diri mereka dalam keadaan yang ingin mereka hindari secara aktif. Individu yang lebih suka menyendiri cenderung mengalami lebih sedikit kekacauan internal karena mereka biasanya bertindak sesuai dengan keinginan dan preferensi mereka sendiri. Pertimbangkan, sebagai contoh, sebuah pesta. Sebagian besar orang hadir, mungkin karena rasa tanggung jawab atau takut dikatakan tidak penyendiri, terisolasi, dan monoton. Namun, bagi orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pengasingan, jika mereka tidak memiliki keinginan untuk bepergian, mereka memilih untuk tidak bepergian. Kesendirian tidak sama dengan kebosanan. Sebaliknya, itu hanya memerlukan lebih banyak waktu luang untuk mengejar kegiatan yang diinginkan. Nomor 4. Menemukan topik diskusi. Percakapan terkadang dapat menimbulkan kesulitan, dan sebagian besar orang lebih suka menghindari periode hening yang tidak nyaman tersebut. Sebaliknya, mereka yang memiliki interaksi sosial terbatas tidak perlu khawatir tentang menghasilkan subjek atau narasi baru melalui percakapan. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang minat mereka dan tidak merasa berkewajiban untuk terlibat dalam kebohongan hanya demi menghibur percakapan. Nomor 5. Ketertinggalan. Mereka yang lebih suka menyendiri tidak menderita fobia ketinggalan. Orang mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam suatu acara hanya karena keinginan mereka untuk menghindari ketertinggalan. Kehadiran bergantung pada keinginan mereka yang sebenarnya untuk melakukannya. Mereka memiliki kemampuan yang sangat cerdik untuk menentukan nilai rencana dan keberhasilan di masa depan. Lebih jauh lagi, mereka terlibat dalam pengambilan keputusan berdasarkan kompas internal mereka daripada menyerah pada rasa takut. Mereka yang menikmati isolasi menganggap kesendirian sebagai kesempatan daripada membuang-buang waktu yang berharga. Oleh karena itu, ketika individu benar-benar memilih untuk menyendiri, kemungkinan besar itu akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Nomor 6. Memerlukan waktu untuk berpikir. Beberapa orang merasa hidup begitu kacau sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan waktu untuk merenung. Orang yang menikmati kesendirian tidak merasakan keinginan untuk sekadar berhenti dan merenung dalam diam. Mereka menikmati kesendirian dalam jumlah yang banyak dan seringkali melepas lelah dengan melakukan introspeksi. Keadaan menyendiri memungkinkan orang untuk menyelami pikiran mereka dan merenungkan sesuatu di sekitar mereka. Mereka memperoleh kesenangan dari kontemplasi eksistensial dan tidak pernah khawatir tentang kurangnya waktu untuk berpikir. Nomor 7. Perlunya kebohongan atau berlebihan. Secara umum, mereka yang memperoleh kesenangan dari kesendirian cenderung menunjukkan kejujuran yang lebih besar terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat dan menahan diri dari rekayasa atau hiasan agar tampak lebih diinginkan secara sosial. Fokus utama mereka bukanlah mengumpulkan pengikut, follower, atau teman, atau membuat orang lain terkesan dengan keahlian atau lingkup pengaruh mereka.
Oleh karena itu, mereka tidak pernah terlibat dalam kebohongan, kepalsuan, atau melebih-lebihkan kenyataan. Nomor 8. Kesendirian. Mungkin tampak jelas, namun individu yang lebih suka menyendiri tidak pernah mengalami kesepian. Mereka tidak takut untuk mempertimbangkan prospek tidak pernah menikah atau hidup sendiri tanpa batas waktu. Ikatan mereka yang paling berharga dan abadi adalah dengan diri sendiri, dan mereka memperoleh kepuasan besar dari keterikatan itu. Individu yang lebih suka menyendiri memiliki kemampuan untuk menyediakan diri mereka dengan penegasan yang diperlukan, sehingga menghindari kebutuhan untuk memasuki suatu hubungan hanya karena rasa kewajiban. Pada akhirnya, ini sangat meningkatkan kebahagiaan mereka secara keseluruhan dalam jangka panjang. Individu yang lebih suka menyendiri terkadang dicap sebagai terisolasi atau orang rumahan, meskipun mereka layak mendapatkan rasa hormat dan kekaguman. Atribut yang sangat terpuji adalah kapasitas untuk memiliki rasa tenang dan percaya diri ketika seseorang benar-benar sendirian. Jangan biarkan kekhawatiran akan kesendirian mengendalikan hidup Anda, karena hal ini akan memungkinkan Anda untuk menjalani hidup dengan lebih autentik. Menjalani kesendirian berarti menumbuhkan rasa percaya diri dan membina hubungan yang harmonis dengan diri sendiri. Orang yang sangat tidak menyukai kesendirian mungkin memperburuk tingkat stres mereka dengan mencoba mengimbangi ketidakhadiran tersebut. Sementara sebagian besar orang mengalami kekhawatiran, mereka yang menjalani isolasi mendedikasikan waktu mereka untuk mengejar kreasi, pertumbuhan, dan pengembangan secara aktif. Apakah Anda lebih menyukai kesendirian? Selain itu, dapatkah Anda mengidentifikasi diri dengan daftar ini? Ungkapkan pendapat Anda di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini menyenangkan, berikan peringkat positif dan lanjutkan dengan membagikannya kepada teman-teman Anda, sehingga memungkinkan kami untuk terus memproduksi video seperti ini. Untuk mengakses film lain seperti ini, klik tombol subscribe dan segera klik lonceng notifikasi. Selain itu, pastikan untuk menjelajahi video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.